tukang maite datang, eng ing eng. Gini cah, aku mau nerusin video pendekku, video shotku ya. Aku mau kasih informasi penting, sekaligus aku juga ngeritik ya. Pedes yuben bingoren yuben kan demi kebaikan toh cah ya. Ini khususnya aku ngeritik para pejabat atau pegawai kepemerintahan ya. Dengarkan, rungokkan ya, ben ngerti, biar tahu posisi ya, terus sekaligus biar caca yang belum tahu ya, biar pada tahu gitu. Ini untuk pejabat atau pegawai kepemerintahan, ingat, kalau melayani masyarakat atau rakyat ya harus dengan baik, menghormati, yang sopan ya, ojo sak karepmu dewi, jangan semena-mena, entah itu masyarakatnya atau rakyatnya siapa, nggak boleh pandang bulu, nggak boleh pilih-pilih ya. Lah kok begitu? Nah, pengen tahu nggak cacah untuk rakyat atau masyarakat, biar paham, biar pada tahu. Nah, nggak mau ya tetap kasih tahu gitu ya, biar mengerti dulu cah. Gini, sebenarnya pejabat atau pegawai kepemerintahan ya, ya maaf ya, ini aku mengatakan yang sebenarnya gitu, memosisikan yang sebenarnya, memporsikan yang sebenarnya ya, jangan kecil hati gitu. Ini pejabat atau pegawai pemerintahan itu sebenarnya adalah pelayan gitu. Itu bahasa kerennya ya, naik bahasa ini pesuruh lah ya. Nah, tugasnya apa? Melayani ataupun memberi bantuan pada rakyat atau masyarakat yang membutuhkan sesuatu. Lah kok harus gitu, menghormati, melayani harus menghormati, harus sopan dan tidak semena-mena. Tahu enggak ya, sebenarnya kedudukan masyarakat atau rakyat itu juragan alias bos. Nah, ngerti pak? Yang belum tahu biar tahu. Lah kenapa? Pegawai pemerintahan itu kan bekerja untuk negara dan untuk rakyat. Mereka itu mendapat gaji, bayaran setiap bulan ya dari rakyat. Dari mana? Dari pajak. Entah apapun itu. Kita ibaratnya gini, kita punya rumah, punya tanah, kan ditarik pajak untuk membayari pegawai pemerintah, pejabat pemerintah. Terus kita dagang, kita mempunyai usaha, di situ juga dikenakan pajak. Terus untuk jual beli, kita menjual sesuatu, ibaratnya menjual tanah, ya juga dikenakan pajak, masuknya ke pemerintah, ke negara untuk membayar pejabat pemerintahan. Terus kita membeli sesuatu produk apapun, entah membeli apa, nah di situ ada pajaknya juga. Dari pengusaha-pengusaha pedagang itu juga dikenakan pajak. Lah pajaknya dibebankan ke siapa? Kepada kita yang membeli. Ngono lho cah. Entah itu berapa besar rupiah ataupun nilai uangnya. Makanya rakyat atau pemerintah sebenarnya juragan, kayak saya dan cacah itu juragan yang tidak bekerja di pegawai pemerintahan. Ngono lho. Ngerti ora? Karena apa? Dalam negara, suatu negara apapun yang berkecimpung di situ pasti dikenakan pajak. Jual beli ataupun kita milik kita sendiri aja, nah, kayak motor kita beli kan ya pakai uang,
kita membeli juga dikenakan pajak. Terus kita memiliki gitu. Setelah membeli kan mempunyai motor, ya itu ya dikenakan pajak, membayar per bulan, per tahun. Nah maksudnya kemana uangnya? Ya ke negara, terus diolah oleh ke pemerintahan untuk membayari pegawai-pegawai pemerintah. Mulu cah, awake dhewe rakyat itu juragan. Makanya untuk ke pegawai atau pejabat ke pemerintahan sing hati-hati ya, melayani rakyat atau masyarakat itu harus dengan baik, menghormati, sopan, ngono lho ya. Wis tak contoh ya, wis nggak usah pokoknya mulai dari pejabat kelurahan gitu, sampai presiden, itu semua pelayannya masyarakat, pelayannya rakyat, entah itu pimpinan ataupun sampai ke bawah-bawahnya itu pelayan masyarakat, menurut Cah. Jadi kalau kita ke suatu instansi kepemerintahan ya, entah itu apa namanya, kepemerintahan tahulah ya, kayak kantor lurah, kantor camat, kantor kabupaten, bahkan sampai ke pusat, kantor kepresidenan gitu. Nah makanya pegawai-pegawai di situ, bila rakyat datang, masyarakat datang, ya harus diterima dengan baik, dihormati, yang sopan. Kadang pernah loh gitu, itu kata sebut lah, kadang tuh kita mengurus sesuatu di instansi kepemerintahan gitu. Kita masuk itu kadang kayak nggak direken gitu, apalagi kita itu ibaratnya orang miskin itu, penduduk rakyat masyarakat biasa, itu seolah kayak nggak direken. Kita datang, padahal kita itu datang dengan sopan ya, masalah memberi salam ya, terus duduk. Karena situ kalau kita nggak ngomong keperluan kita apa, itu ya diem saja ya pegawai-pegawai. Ya seharusnya kalau ada yang datang, rakyat atau masyarakat yang datang kan ya disambut, selamat pagi, memberi salam, ada yang saya bisa bantu. Nah, ya harusnya kan gitu, ya harus tahu posisi lah. Ada pegawai atau pejabat pemerintah itu kan pelayan, harus dilayani yang masyarakat atau rakyat yang datang, diterima dengan baik, apa yang diperlukan, apa yang bisa dibantu, terus nanti dijelaskan bila rakyat yang datang atau masyarakat yang datang mau minta ini itu, ngurus ini itu, harus dilayani dengan baik. Terus prosesnya harus diberitahu, cara-caranya dari sini nanti ke sana Pak, menemui si A si B, dari sana nanti ke sana. Nah itu loh maksud saya, layanilah dengan sopan. Kadang itu acuh tak acuh nggak kenaikan banyak gitu. Mau apa sini, kamu nggak sopan. Kadang mau ada keperluan apa ke sini, kadang itu ya kayak gitu, kok nggak sopan ya. Makanya untuk pimpinan ya, pegawai atau pejabat pemerintahan, diawasi anak-anak buahnya. Anda juga pelayan loh ya, meskipun Anda di instansi kepemerintahan itu bekerja, Anda juga ingat memposisikan diri, bila rakyat atau masyarakat yang datang harus disambut dengan baik ya. Ngerti porawi sing rumangsa yo biar merubah dirinya lebih baik, menurut ojo gaplei. Kalau ibaratnya kita itu datang dengan pakaian ala kadarnya, orang ibaratnya orang nggak mampu lah, itu seolah-olah acuh tak acuh ya, kamu siapa, seolah-olah ya. Kayak orang itu sebenarnya tahu, sebenarnya pegawai pemerintahan itu sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu, kayak orang bodoh gitu. Ya maaf loh ya, ya enggak semua, kadang banyak oknum yang kayak gitu. Ingat, saya mengkritik itu tidak semua pegawai atau pejabat pemerintahan kayak gitu semua, tidak. Ada juga oknum yang kayak gitu. Makanya
pejabat atau pegawai pemerintahan itu biar tahu, biar sadar diri, memposisikan dirinya itu siapa, ya. Kadang, kamu siapa di situ, ya sudah tahu dia itu juraganya yang datang, ya. Rakyat atau masyarakat itu kan juragan, ya seharusnya disambut dengan baik. Keperluannya apa ada yang bisa dibantu. Bener gak, Cak? Sing wis pernah ngalamin kayak gitu, ya enggak apa-apa komen, enggak apa-apa. Karena apa, kita yang tahu, bukan kita, saya memberitahu kita sebagai juragan ataupun bos itu harus semena-mena, ya tidak boleh. Ya kita itu ya sopan, harus ya sama-sama lah, sama-sama eh, mengeterapkan. Kita datang sopan dengan baik, minta dilayani ini harus ngomong dengan baik. Begitu juga nanti si pelayannya, juga pegawai atau pejabat kepemerintahan, harus ya timbal balik. Yang datang sopan ya harus dilayani dengan sopan, dengan baik, menghormati gitu loh. Ojo pakai seragam dinas ini, mentang-mentang mau apa, kamu siapa, tidak boleh kayak gitu. Kadang ada rakyat atau masyarakat pakai jas, pakai dasi, gini-gini, maaf Pak, selamat pagi Pak, ada yang saya bisa bantu Pak, monggo Pak, silakan duduk. Itu pakai yang mempunyai banyak uang. Tapi coba masyarakat kecil-kecil kayak tukang maido ini loh, masyarakat kecil datang ke instansi kepemerintahan, kamu siapa, mau apa, itu namanya nggak sopan. Meskipun gini-gini, tukang maido ini orang biasa, ya juragan loh ini. Pokoknya selama menjadi warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, itu juragan. Jangan disepelekan, ya ngerti ya, itu khususnya oknum-oknum pegawai pejabat kepemerintahan harus tahu diri, menempatkan diri, mawas diri, ya siapa diri Anda sebenarnya. Dan nek dibayari mbak rakyat atau masyarakat, mau dapat penghasilan dari mana, setiap bulan itu begitu aja ya. Kadang uang negara, uangnya rakyat, banyak sekali oknum-oknum yang limpe alias mengkorupsi, ya. Makanya untuk cacah ya, untuk rakyat atau masyarakat Indonesia, jangan takut, kita ini juragan, bos, ya. Ingat posisi kita bos atau juragan. Kita ke instansi-instansi kepemerintahan, jangan ragu, jangan takut, kita biasa datang sopan. Nah, nanti kalau di situ ada yang melayani kita tidak baik, ditegur. Kalau ditegur, ibaratnya dia mentang-mentang, panggil pimpinannya, suruh negur. Kalau pimpinannya sama-sama oknum, laporkan pengaduan, gitu, atau dipublikasikan, ya biar tahu rasa oknum-oknumnya kayak gitu, ya. Kadang ada juga, padahal di instansi kepemerintahan itu keduduknya tinggi, pimpinan, bahkan ibarat presiden pun, ya. Itu kalau rakyat atau ketemu dengan masyarakat, ya gini, memberi salam. Itu pimpinan tertinggi pemerintahan ya, apalagi instansi-instansi lain, apalagi staf-staf ataupun karyawan-karyawan di bawah pimpinannya. Kadang kemendul dasi, ya. Pakai baju rapi, pakai dasi, pakai sepatu, semena-mena, seolah pada rakyat, pada masyarakat itu acuh tak acuh. Kamu siapa? Padahal tahu kalau dia itu masyarakat yang datang ataupun rakyatnya, dan itu juragan, bos. Ya kok lupa diri, lindur atau tidurnya kurang. Anda pegawai pemerintahan itu dibayar sama rakyat, sama masyarakat. Ya, sebenarnya sudah tahu kok, untuk pejabat-pejabat atau pegawai kepemerintahan dia itu sebenarnya tahu posisi, cuma kadang membodohi. Nah,
masyarakat ataupun rakyat yang belum tahu, orang-orang kecil lah, orang tidak mampu, kadang dia tuh pergi ke kantor gedung apa takut, kadang dilarang, kadang tidak boleh. Nah, ini ada sesuatu pasti. Makanya jangan takut. Kita sebagai rakyat ataupun masyarakat, jangan takut. Kita itu bos. Gedung-gedung kepemerintahan, instansi-instansi gedung itu milik kita. Kecuali kita ingin tahu manajemen, itu tidak boleh. Itu memang khusus untuk petugas. Kalau kita tahu gedung, ibaratnya kita moto, video di gedung-gedung, di taman, itu tidak apa-apa. Dan nanti ya biar tahu masyarakat atau rakyat, biar tahu, oh ternyata gedung instansi pemerintahan si A, si B, si C, oh tertata dengan bagus, rapi. Jadi juragan itu tahu. Nah, terus kadang gini, ada juga ini, kalau kita kadang saya juga melihat ada gedung instansi kepemerintahan, kadang itu nggak dijaga sama keamanan. Seharusnya bila di situ contohnya gedung apa, ibaratnya pemerintah itu kecamatan, pengadilan yang di dalamnya ada barang berharga harus dikasih penjaga keamanan. Karena apa? Menjaga barang-barang milik rakyat, milik masyarakat yang ada di gedung itu. Dan pasti di situ ada kok, ibaratnya dana-dana ataupun untuk keperluan instansi itu sudah komplit sebenarnya, untuk kebersihan, keamanan, dan teknik sudah komplit. Makanya untuk teman-teman cacah ya, bila ada gedung-gedung instansi kepemerintahan kok nggak dijaga atau kotor, diekspos, dipublikasikan, tidak apa-apa, biar pada tahu gitu. Oh ternyata gedung ini terbengkalai, gedung ini nggak dirawat. Jadi pegawai pemerintahan itu biar ngerti, menempatkan diri, tahu posisinya gitu loh Cak. Ya tapi khususnya untuk yang baik-baik saja loh ya, jangan disalahgunakan hal yang tidak baik ya. Nah udah gitu aja, khususnya untuk pejabat atau pegawai kepemerintahan. Ingat, Anda dalam melayani masyarakat atau rakyat harus dengan baik, menghormati dan sopan siapapun itu yang datang ya. Nah untuk Caca, meskipun udah tak kasih tahu bahwa rakyat atau masyarakat seperti saya ini juragan atau bos, ya jangan semena-mena kepada pegawai kepemerintahan ataupun pejabat kepemerintahan. Kita harus juga sopan, harus juga baik, menghormati. Di bodoh-bodoh gitu loh Cak, sama-sama ya. Ya yang belum tahu biar pada tahu. Ya segitu aja, mudah-mudahan ambil manfaat yang baik ya. Tinggalkan atau jangan dipakai kiranya tidak bermanfaat. Tapi ojo lali Cak, sambil ngopi pahit ya dengerinnya, biar nggak gagal pahit, nggak ngantuk ya. Ayo ngopi pahit dulu Cak. Moga pegawai pejabat pemerintahan atau pegawai-pegawai kepemerintahan ngopi dulu biar semangat dalam kinerjanya. Ayo ngopi. Ya sih tetap pahit Cak kopi. Kapan kopi gigi gak pahit dulu Cak. Ya udah, gitu saja untuk pegawai atau pejabat kepemerintahan. Mohon maaf kalau kiranya saya bongkar semua tentang memposisikan diri ya. Ya apa-apa toh, kan semua kan demi kebaikan. Intinya saya memberi informasi dan kritik itu untuk mengajak kebaikan ya, untuk oknum-oknum pegawai kepemerintahan atau pejabat kepemerintahan, oknumnya ingat, ojo sakarepmu diri, jangan semena-mena. Anda itu pelayan, Anda itu pesuruh bagi rakyat dan masyarakat.
ngerti aku no tak umel-umeli gitu. Ya mudah-mudahan ini diambil manfaat yang baik saja. Nah, untuk bos atau juragan rakyat atau masyarakat, ingat kita juga harus yang baik, ya menghormati, ya sopan kepada pegawai kepemerintahan karena dia mengurusi dalam ketatanegaraan, gitu, menata sebuah negara untuk kita. Jadi harus menghormati, ya jangan kita juragan atau bos semena-mena, tidak boleh ya. Wis kita aja yes, mudah-mudahan diambil segi positif, buang yang negatif. Jolali ya, kalau di subscribe didukung channel saya ya, biar saya semangat memberi informasi dan kritik-kritik mengajak kebaikan ya. Nah, untuk pejabat-pejabat kepemerintahan, pegawai-pegawai kepemerintahan yang baik, jika dukung channel Tukang Maido di subscribe gitu. Ya mudah-mudahan untuk para pejabat pegawai pemerintahan selalu menjaga amanah, gitu, amanah dari masyarakat dalam bekerja di kepemerintahan untuk negara dan rakyat ataupun masyarakat. Selamat berjuang dan bertugas. Yaudah Cah, gitu saja. Ya mudah-mudahan Cacah ya mengerti gitu, posisi kita siapa, pegawai atau pejabat kepemerintahan itu siapa. Yaudah, dari Tukang Maido begitu saja, dan saksikan video-video saya selanjutnya. Matur suwun.